Sina. Jumlah ayatnya 55 ayat, masih termasuk Makkiyah juga. Surat yang keempat adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Nama surat yang diawali dengan sifat atau namanya Allah Ar-Rahman. Disebutlah Madaniyah 78 ayat. Nanti ada Al-Waqi'ah yang artinya hari kiamat atau nama salah satu dari nama kiamat. Dan yang terakhir adalah surat Al-Hadid yang artinya besi. Dalam training yang lalu ada yang bertanya, karena buku ini sudah ditrainingkan, ya, training Tadabbur Juz 27. Kenapa Juz 27 itu dari mulai At-Tur? Padahal kalau lihat mushaf, Juz 27 itu bukan hanya dari At-Tur, tapi dari Az-Zariyat. Tapi Az-Zariyatnya dari ayat 31 sampai 60. Alasannya kalau tadabbur tematik itu kita menyesuaikan dengan tema yang ada. Kalau kita bahas dari Al-Zariyat, nanti temanya terputus. Maka secara istihad kita awali dari At-Tur. Nanti Az-Zariyat di juz yang ke-26. Insya Allah setelah Idul Fitri selesai 26. Karena juz 26 sedang dalam proses dan insya Allah setelah Idul Fitri sudah selesai juz yang ke-26. Masya Allah. Atas doa ibu-ibu semuanya, Alhamdulillah dari juz 230 sudah, 29, 28, 27 sudah selesai. Mudah-mudahan 26 Ba'da Idul Fitri tahun depannya 25, 24 sampai 20. Baru kalau mulai dari juz 1 itu kita per surat. Karena kalau juz 1 sampai juz 20 sulit per juz, yang mudah per surat. Karena satu surat bisa 3 juz kan, Al-Baqarah satu surat 3 juz. Kalau per juz sulit. Tapi kalau dari ujung, dari juz 30, mudah kita tadaburi per juz. Itulah alasan kami menyiapkan tadaburnya juz per juz. Kalau jelang buka puasa, nah itu enak jusnya ya. Ada jus mangga, ada jus yang lain. Tapi sekarang jusnya jus dari surat-surat di dalam Al-Quran. Itu alasan kami menyiapkan bukunya tematik per jus dari jus 30. Karena kalau per surat terlalu pendek. Kalau per jus kan terdiri dari beberapa surat masih memungkinkan. Baik, kita masuk kepada surat At-Tur. Ya. Setiap kitab tafsir selalu mengemukakan mukaddimah, pengantar surat. Kenapa? Ini sebetulnya untuk memastikan bahwa mushafnya asli, gitu ya. Mushafnya standar, urutannya sesuai. Karena untuk menjaga keaslian dan kemurnian otentitas dari Al-Quran. Maka selalu surat ke-52 sesuai urutan mushaf. Jadi kalau bukan ke-52 berarti ada sesuatu dalam mushafnya. Boleh ibu-ibu cek mushafnya sesuai ya. Ya, kecuali catatan saya yang salah. Ya. Tapi penyesuaian itu penting. Ya. Kenapa? Karena kalau ada perubahan itu berarti ada sesuatu. Disepakati surat ke-52, surat At-Tur itu jumlah ayatnya 49 dan disebut surat Makkiyah. Tadi disampaikan ada Az-Zariyat 31 sampai 60. Sebenarnya ya 30 ayat itu atau 29 ayat mengawali juz 27, tapi pembahasannya nanti tidak utuh, maka kita bahas nanti di juz yang ke-26. Berarti surat Az-Zariyat adalah surat terakhir juz yang ke-26. Kalau di dalam mushaf yang kita bahas, maka memang sudah ditetapkan juznya. Misalnya ini mushaf yang saya pegang di handphone, itu juz 27 mulainya At-Tur. Jadi ada landasan ilmiahnya. Wallahu a'lam. Kenapa dinamakan surat At-Tur? Karena awal suratnya Wat-Tur, demi gunung yang disebut Tur, atau kita tambah dengan Tur Sinai.
Ini termasuk salah satu dari surat Al-Mufassal yang banyak pemisahnya. Karena ayatnya pendek, ungkapannya, jumlah kalimatnya juga pendek-pendek. Maka disebut mufassal. Mufassal itu kata fasal. Fasal itu kelas ya. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas 1, kelas 2. Karena banyak sekali jumlah muridnya. Maka dibuat kelas-kelas. Karena ayatnya pendek-pendek, maka dibuat oleh Allah kelas-kelasnya. Mungkin tidak perlu kita bahas ya 4 pembagian surat, karena saya yakin di sini ibu-ibu sudah sering mendengar tentang 4 pembagian surat-surat Al-Quran. Kita masuk kepada hadis yang dikaitkan dengan surat At-Tur. Hadis itu menguatkan Quran. Berarti saat kita baca surat At-Tur, kita ingat hadis Imam Al-Bukhari. Ummu Salamah, istri Nabi radhiyallahu anha pernah berkata, aku mengadu kepada Rasul. Saat itu kondisiku sedang lemah, tidak bisa tawaf. Maka beliau berkata, tawaflah dari belakang orang yang banyak yang sedang sholat. Boleh tawaf mengendarai unta. Ibu-ibu, boleh enggak tawaf pakai sendal? Boleh. Tawaf pakai sepatu? Boleh. Ya, untuk ibu-ibu ya. Karena area tawaf itu bukan area masjid dulu. Kalau sekarang sudah area masjid. Dulu bukan area masjid. Ya Ka'bah di tengah-tengah ini padang pasir. Kiri kanan mengitari Ka'bah itu padang pasir. Dan beliau sedang sakit. Dulu pakai onta. Mungkin sekarang pakai kursi dorong. Nah, boleh, boleh banget ya pakai kursi dorong. Tapi sekarang nggak bisa. Kalau pakai kursi dorong di atas lantai 2 atau lantai 3 ya. Itu panjang. Ini dulu. Maka aku pun tawaf dan Rasulullah saat itu sholat subuh di sisi Ka'bah dan yang beliau dengar Rasul membaca surat At-Tur ketika sholat subuh. Maka ada sunnah sholat subuh membaca surat At-Tur. Wah, bisa nggak ya? Insya Allah. Karena cuma 49 ayat. Boleh dibagi dua juga. Rakaat pertama At-Tur sampai misalnya 24 ayat, nanti baru terakhirnya diselesaikan surat At-Tur 49. Dengan membaca hadis ini dan tadi pengantar jadi kita tahu, oh 49 ayat Rasul bagi dua. Ya, karena jamaahnya macam-macam. Tapi kalau Rasul sendiri kuat, ibu-ibu kalau Rasul sangat kuat. Cuman karena jemaahnya kan macam-macam. Ada lansia, ada yang bawa anak, ada yang sedang masak, macam-macam ya. Kalau diperlama nanti terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nabi juga pernah membaca surat ini saat sholat ya maghrib. Nah ini juga yang kita pahami kan katanya sholat itu maghrib yang pendek-pendek. Kalau subuh yang panjang-panjang. Isya yang panjang-panjang. Sebenarnya panjang pendek itu sesuai. Bagi kita pendek. Bagi Nabi amat sangat pendek. Bagi kita panjang, bagi orang Arab pendek. Nah, itu masalahnya. Jadi tidak ada keharusan, maghrib nih, kuliah ayol kafirun terus. Enggak ada juga. Menyesuaikan keadaan. Kalau Ramadan tentu ya maghribnya dipercepat karena ada buka puasa, persiapan taraweh, jangan dipanjangin. Tapi selain Ramadan, maghrib boleh atur, Nabi membaca atur. Jadi panjang dan pendek itu bukan menurut kita, tapi menurut keadaan. Kalau di Mekah pernah saya maghrib itu bacanya surat Al-Insan, kan panjang. Wah ini Ustaz nggak sesuai sunnah. Enggak, tidak ada ketetapan panjang pendek bacaan surat. Yang penting sesuai. Tuh, kalau di rumah sakit ya jangan, kan gitu. Tapi kalau isinya mahasiswa semua, apalagi isinya para pengurus wanita Islam, kayaknya boleh dipanjang-panjang banget ya, karena insya Allah kuat. Tapi kalau jemaahnya anak-anak, ya jemaahnya orang-orang, maaf, pekerja, ya janganlah panjang-panjang. Nah ini hanya untuk mengingatkan sebenarnya panjang pendek itu nanti relatif. Tidak ada keharusan mentang-mentang pendek, tiap ini bacanya cuman Al-Ikhlas lagi. Kenapa? Pendek katanya. Itu pendek menurut kita.
Menurut orang lain super pendek namanya ya. Nah, dilanjutkan hadisnya. Saat itu Jubair bin Mut'im masih musyrik, belum masuk Islam. Dia datang untuk menebus tawanan perang. Sampai di Madinah dia mendapati Nabi sedang sholat maghrib dan yang dibaca adalah Wattur 49 ayat sholat maghrib. Gimana Bu? Aman ya, aman ya. Karena ya ikut para sahabat. Kalau yang ikut kita kayaknya nggak aman ya. Jubair berkata, dia masih belum muslim ini. Jantungku hampir-hampir copot karena mendengar lantunan yang sangat indah. Wattur wa kitabim mastur. Kemudian ada ayat, apakah mereka diciptakan atau mereka yang mencipta atau mereka yang mencipta langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak yakin. Jangan-jangan mereka punya duit banyak, perbendaharaan. Atau mereka lebih berkuasa. Saat mendengar itu, kata Jubair, jantungku hampir copot. Karena aku merasa begitu, padahal itu salah. Harusnya kita yakin Allah lah pemilik dan pencipta semuanya. Nah, itulah hadis yang kedua tentang surat At-Tur. Kita awali dari kata At-Tur, karena dalam bahasa Arab itu diterjemahkannya ada yang demi bukit, ada yang demi gunung. Nah, inilah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu memang satu kata beragam makna, beberapa makna satu kata. Nah, ini bahasa Arab gitu ya, mustarok namanya. Jadi satu kata bisa beragam arti, satu arti bisa dengan berbagai kata. Itulah bahasa Arab ya. Kalau kita makan, makan aja. Makan pagi, makan pagi. Makan siang, makan siang. Bahasa Arab beda. Makan pagi beda, makan siang beda, makan malam beda tuh. Kalau kita kan pakai makan juga. Kalau mereka futur, roda, asya. Nah, itulah bahasa Arab. Jadi ada dua. Kalau kita membaca ada jabal, itu artinya gunung yang tandus. Kalau tur, itu gunungnya gunung yang ada pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan. Maka di Mekah itu semuanya jabal, gunungnya gunung tandus. Di kita namanya Tur, gitu ya, Bukit Tur. Nah, Bukit Tur yang ada di Jordania itu subur. Tapi kalau Jabal Uhud, Bukit Uhud, Jabal Uhud makanya bukan Tur Uhud ya, Jabal Uhud. Karena memang gersang. Jabal Nur, gersang. Jabal Sur, gersang di Mekah Al-Mukarramah. Itulah pembeda menurut para ulama bahasa. Atur itu yang ada tumbuh-tumbuhan yang lebih rindang, lebih hijau. Seperti di kita, gunung manapun namanya Tur. Tapi kalau di Timur Tengah yang banyak padang pasir namanya Jabal. Maka disebut Jabal Nur, bukan Tur Nur. Kalau Tur Nur bingung ya. Tur Nur bingung ya. Jabal Nur, Jabal Rahmah. Karena memang tandus. Disitulah Nabi Musa pernah dipanggil oleh Allah dan diajak bicara oleh Allah. Imam Ibnu Katsir lebih condong kepada pendapat pertama, yaitu Jabal adalah yang tandus, Tur adalah yang ada tumbuh-tumbuhan. Jadilah Nabi Musa diajak untuk berbicara dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima di bukit yang namanya Tur atau Tur Sina. Yang kedua, Allah bersumpah dengan kitab bin Mastur. Yang dimaksud kitab bin Mastur ada dua. Al-Quran, karena Al-Quran itu tertulis. Satoro, Yasturu, Mastur. Mastur itu tertulis ya. Kita juga wal kolami wama yas turun. Nah gitu ya. Jadi tur itu artinya adalah yasturun itu artinya yang kita tulis ini ibu. Yasturun berarti menulis. Dan Al-Quran sudah tertulis. Atau lauh mahfud itu disebut mastur. Karena semua catatan kita ada di lauh mahfud. Atau karena Nabi Musa yang bertemu Allah, maka wa kitab mastur adalah kitab Taurat. Atau kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Itu ya bahasa Arab bisa macam-macam artinya. Jadi kalau kita baca terjemah demi Al-Quran enggak salah. Demi Lauh Mahfud enggak salah. Demi kitab Nabi Musa enggak salah. Itulah bahasa Arab. Maka Al-Quran perlu penafsiran.
Kalau tidak, kita mungkin memahami hanya satu atau dua kata saja. Fi rokin mansur, lembaran yang terbuka, yaitu dahulu orang-orang menulis itu dalam lembaran kulit yang tipis. Ya, Quran itu dulunya ditulis di kulit-kulit binatang, di apa namanya daun-daunan yang ada, bahkan di batu-batu. Ya bayangkan itu ya. Saking pengen nulis Quran dulu, batu bu dipakai, kulit binatang, kulit unta itu ditulis Quran. Sekarang alhamdulillah kertas udah ada, nggak ada. Sekarang eranya digital, ditulisnya di laptop atau handphone. Nanti filenya sudah saya sampaikan ke Ibu Bumi ya. Nanti boleh di-share. Nah, kulit yang tipis yang digunakan untuk menulis. Mansur itu yang terhampat. Itulah kebiasaan dulu. Kulit adalah bahan utama untuk menulis. Kemudian setelah kulit, kertas. Setelah kertas, handphone atau laptop. Mungkin nanti kemudian hari ada lagi nih. Tempat menulis bukan laptop, bukan handphone katanya. Nggak tahu ya, belum tahu saya juga. Nanti ahli IT yang paling tahu. Itulah perkembangan. Jadi Allah bersumpah dengan yang ada pada diri kita dan itu berkembang. Maka terjemah dulu bisa beda dengan terjemah sekarang. Karena dulu orang menulis ya di atas kulit, kulit binatang. Dan mereka nggak bisa, kertas belum ada, apalagi handphone, apalagi laptop. Ya. Apa namanya, komputer aja belum ada, PC aja belum ada ya. Itulah kita benar-benar diingatkan oleh Allah. Semua yang ada itu untuk kalian. Bukit untuk kalian silakan. Kalian bisa berwisata, bisa mendapatkan berbagai macam kemanfaatan. Iya, dari gunung, dari bukit. Kemudian jangan lupa, ini ada Quran, ini ada Lauh Mahfud, ini ada wahyu kepada Nabi Musa. Jangan lupa, silakan kalian gunakan semua yang Allah siapkan untuk mencatat dan menulis. Tentu yang lebih baik mencatat ilmu atau mencatat Al-Quran. Barulah yang keempat Allah bersumpah dengan Baitul Makmur. Ini ada dua pendapat. Baitul Makmur itu Ka'bah yang sekarang ada. Makmur artinya dipenuhi tawaf, sujud, etika, enggak akan sepi. Kalau ada jamaah yang bertanya, Ustaz, kapan ya tawaf sepi? Jawabannya ayat ini. Enggak bakalan sepi. Tapi tidak terlalu padat, ya. Tapi kalau sepi, enggak mungkin ya. Lah, ketika COVID sepi, enggak. Tetap ada yang tawaf. Para petugas, para pengurus itu tetap tawaf. Tapi mereka pakai jarak 2 meter. Dan jangan tanya, malaikat-malaikat pun bertawaf keliling Ka'bah. Jadi nggak akan sepi. Iya. Nah, kalau jemaah nyari yang sepi, berarti nanti ya hari kiamat sepi, nggak ada yang datang. Sekarang nggak mungkin sepi. Cuman kita bisa memilih, bukan memilih sepi atau enggak. Milihnya yang sesuai waktunya. Oh ini lagi libur, silakan aja. Oh ini saya dapat cuti, silakan. Oh ini uangnya lagi kumpul. Nah gitu. Jadi jangan nanya kapan Ka'bah sepi. Ah jawabannya susah. Orang Mekahnya aja bingung. Kapan ya? Saya pernah nanya orang Mekah. Kapan coba Ka'bah sepi? Kata dia. Wallahu a'lam. Nggak tahu. Yang kedua, ini masjid yang ada di langit ketujuh. Di situ malaikat kalau udah masuk, itu beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan, diangkatlah kepadaku Baitul Makmur ketika Nabi berada di Sidratil Muntaha. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril apakah ini? Ini Baitul Makmur. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke dalam Ka'bah itu, Baitul Makmur itu. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan memasukinya lagi bergantian. Keluar, masuk, gitu. Yang lain masuk. Enggak pernah. Ada pula yang mengatakan kalau udah masuk nggak bisa keluar. Karena itu kali terakhir mereka memasukinya. Namanya Al-Baitul Makmur. Masjid di samping saya Baitul Makmur. Ya, makanya makmur. Nah, itulah makna dari Baitul Makmur. Disitulah Ka'bah itu tempat manusia beribadah terutama tawaf. Dikatakan bahwa para ahli pakar bumi itu mengatakan itu. Ya, semua manusia tawaf, malaikat itu tawaf. Bahkan penduduk langit yang ketujuh
itu juga tawaf. Disitulah Nabi pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, ya. Karena beliau adalah orang yang membangun Ka'bah. Karena Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Ya, beliau dari Syam, dari Palestina diperintah Allah untuk ke Ka'bah. Yang tandus bawa istrinya, bawa anaknya yang masih bayi, Nabi Ismail. Disitulah beliau meninggikan pondasi Ka'bah. Jadilah orang berduyun-duyun datang ke Ka'bah. Nabi Ibrahim yang mengumandangkan panggilan ibadah haji atau umrah. Maka Nabi Ibrahim diberikan keistimewaan saat Nabi Muhammad datang ketika Isra, Nabi Ibrahim lagi nyandar di Baitul Ma'mur. Jangan tanya gimana nyandarnya ya, ini hal yang gaib. Itulah luar biasanya Nabi Ibrahim. Enggak ada yang kenal Nabi Ibrahim. Haji Nabi Ibrahim. Kurban Nabi Ibrahim. Dahsyat beliau itu. Yang mendirikan Ka'bah Nabi Ibrahim. Adanya Zam-Zam itu karena ada keluarga Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ismail tidak sampai ke Mekah, kayaknya nggak ada Zam-Zam. Luar biasa ya. Mudah-mudahan keluarga kita seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kelima, Allah bersumpah dengan atap yang ditinggikan, maksudnya adalah langit. Ya, maka disebutlah langit itu atapnya bumi. Kita rumah ada atapnya, masjid ada atapnya. Ini bumi atapnya langsung langit. Ya, itu sebagaimana bangunan ya. Cahaya langit itu dipancarkan ke bumi supaya ada tanda-tanda petunjuk Allah. Dari langit itulah turun hujan, turun rahmat dan berbagai macam rezeki. Ibu-ibu, kalau nggak ada langit nggak ada hujan, Bu. Nggak ada hujan, nggak ada pohon. Nggak ada hujan, nggak ada mangga. Nggak ada hujan, nggak ada pohon-pohonan. Hebat ya. Makanya langit ditinggikan. Langit diluaskan oleh Allah. Supaya hujan juga cukup. Berbagai rezeki juga diturunkan. Masya Allah. Nggak ada langit, nggak ada rezeki. Nggak ada hujan, nggak ada rezeki. Ini kita makan. Karena Allah turunkan hujan. Disitulah maknanya. Kemudian barulah Allah sumpah dengan laut yang di dalam tanahnya ada api. Ya, menurut ilmuwan, di bawah laut itu ya sebenarnya ada nyala api, tapi kita tidak tahu. Sehingga dikatakan nanti laut itu kan bergelora, ya ada ayat wa idzal biharu sujirat. Dan apabila laut dibakar, dinyalakan api. Jadi nanti laut itu akan panas, Bu, menjelang kiamat. Sekarang lautnya dingin, maaf. Lautnya ya kadang panas kalau musim panas ya. Nanti nggak ada orang yang bisa masuk laut karena dibakar ya dengan api yang sangat dahsyat. Terjadilah panas yang amat sangat dahsyat. Tapi itu nanti hari kiamat. Nah, kemudian baru Allah ingatkan dua peristiwa kiamat. Ya, surat At-Tur aja ya, surat yang lain banyak peristiwa kiamat. Di surat At-Tur hanya ada dua peristiwa. Pertama, langit berguncang dengan sekeras-kerasnya, bahkan seperti ombak gitu ya. Bayangan langit kayak ombak, gitu ya. Pada sekarang kokoh. Nanti hari kiamat bergoncang, retak dan runtuh, hancur langit. Gimana kalau hancur langit? Ya pasti bumi hancur, pasti manusia hancur. Orang langit atapnya jatuh. Ini atap bumi, atap rumah aja kalau hancur, semuanya hancur. Itu nanti kiamat. Baru nanti gunung-gunung itu berjalan. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terjadilah malapetaka yang sangat dahsyat. Sekarang gunungnya meskipun berputar sesuai dengan garis edarnya. Di surat An-Naml 88, engkau lihat gunung itu, engkau kira tetap. Pada dia berjalan kan, memang gunung berjalan. Karena bumi berjalan, berputar maksudnya. Nanti putaran gunung enggak jelas. Tiba-tiba kiri kanan gitu ya, hancur. Ya manusia enggak akan kuat. Ya. Gunung itu satu aja meletus, bayangkan sekian nyawa. Nanti semua gunung, ya jibal yang berbukit-bukit kan, kalau tur yang ada tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu akan berpindah dari tempatnya, terjadilah
tabrakan antara gunung. Ih, tabrakan kapal aja luar biasa. Ini tabrakan gunung loh. Gunung apa ya yang di kita? Gunung Bromo tabrakan sama Gunung Slamet. Jangan tanya ya, itu rusak. Itulah tanda kiamat ya. Secara tematik kita temukan di surat At-Tur hanya ada dua. Yang paling tinggi langit, yang di bawah yaitu gunung. Dua-duanya makhluk Allah yang sangat aneh. Barulah kita bahas setelah beberapa peristiwa Allah ingatkan khusus untuk orang bertakwa, bagaimana keadaannya, bagaimana balasannya. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Jannati wa na'im. Mudah-mudahan kita termasuk ini ya. Karena puasa itu menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nanti disiapkan surga dan kenikmatan. Jannat, surga, naim, kenikmatan. Meskipun ada juga ayat jannatin naim. Surga penuh dengan kenikmatan. Sebenarnya sama aja. Surga dan kenikmatan sama, surga penuh kenikmatan sama. Karena surga pasti penuh dengan kenikmatan. Enggak ada surga yang enggak ada kenikmatan. Kalau enggak ada kenikmatan bukan surga ya. Kalau di dunia ada tempat enggak ada kenikmatan sama sekali karena bukan surga. Tetapi menunjukkan betapa orang bertakwa itu surganya aja full dengan kenikmatan. Variatif, menunya beragam. Kata Allah di surat Al-Insan 20, menafsirkan At-Tur 17, apabila melihat keadaan di surga, engkau akan lihat berbagai kenikmatan, na'iman, wal mulkan kabiro, dan kerajaan yang besar. Karena Allah menyiapkan kerajaannya. Maliki yaumidin. Raja hari kiamat, hari pembalasan. Sekarang kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Karena Allah tutupi. Nanti di hari kiamat, lihat kerajaan Allah. Di dunia yang kita lihat kerajaan siapa? Kerajaan manusia. Ada kerajaan dulu ya, Singosari, kerajaan Mataram, kerajaan Cina, kerajaan macam-macam. Nanti kalau hari kiamat, hari akhirat, hanya kerajaan Allah. Ya, karena di dunia kan Allah kasih kerajaan. Qulillahumma malikal mulk Mulki tu'til mulka man tasya. Iya, Allah tasya wa tu'dhilu man tasya wa tu'izzu man tasya betul. biyadikal khair. Watuzil man tasya biyadikal khair. Di dunia Allah kasih, Bu. Ya. Katakanlah dia Allah yang memberikan kerajaan. Allah juga berhak mencabutnya lagi. Ada yang dikasih, ada yang dicabut. Kalau di sana, di hari akhirat, hanya milik Allah. Ya. Maliki mulkan kabiro. Kerajaan yang besar. Jadi dunia ini kerajaannya kecil-kecil. Makanya kan kerajaan di atas kerajaan gitu. Ada kerajaan A, ada kerajaan B. Berarti kan kecil-kecil. Kalau nanti itu kerajaan seluas langit dan bumi. Wih, gimana ya? Kita meskipun ada kerajaan kan satu negeri aja. Dulu ada kerajaan Fir'aun. Ya, satu Mesir aja. Dia nggak menguasai seluruh dunia. Tapi kalau di akhirat, mulkan kabiro. Kerajaan semua langit dan bumi itu milik Allah. Dikatakan juga, finaim itu mereka tenggelam dalam kenikmatan. Nah ini ada hadis yang menarik yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ya dalam kitab tafsirnya. Kata Nabi, ya penduduk surga itu tidak akan tidur dan tidak boleh tidur atau tidak akan bisa tidur, Bu. Kalau ngaji bisa tidur berarti belum di surga. Kalau penduduk surga enggak bisa tidur. Sehingga Nabi pernah ditanyakan tentang penghuni surga, ya Rasul, apakah penduduk surga tidur? Maka Rasulullah menjawab, tidur itu saudara kematian. Jadi penduduk surga tidak boleh mati, maka tidak akan tidur. Ya, ibu-ibu kalau mau tidur, doanya apa? Doa kematian. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amut itu mati, ahya itu hidup. Pas bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana, menghidupkan kami. Ba'dama ama tanah, setelah kami mati. Makanya tidur itu saudara kematian.
Jadi orang yang banyak tidur, enggak ya. Ya di sana nggak bisa tidur, nggak boleh tidur karena lah kalau bahasa saya rugi di surga kok tidur, kenikmatannya banyak. Sama ya kita kalau ke hotel mewah, kok tidur rugi banget, udah bayar mahal kok tidur gitu ya. Nikmatilah sekitar hotel. Kita kayak ke Mekah, kok tidur-tiduran, lah rugi. Udah ke Mekah, nilainya besar, kok malah tidur. Ini bagaimana kalau surga? Orang pergi tempat wisata yang indah nggak bisa tidur. Masa ke tempat surga kok pada malah tidur? Nggak bakalan, Bu. Jangan khawatir. Jadi di dunia boleh tidur supaya di surga nggak tidur ya. Tapi orang yang nggak tidur itu lihat dulu ya. Kalau nggak tidurnya untuk ibadah bagus juga. Kayak itikaf boleh tidur. Nah, karenanya setelah itu Allah ingatkan bagaimana tidur. Mereka bersenang-senang ya. Dengan apa? Dengan yang umum dulu. Pemberian yang umum. Makan dan minum sebagai balasan atas apa yang kamu kerjakan. Dipersilakan makan dan minum. Masih umum. Nanti baru ada permata, ada perhiasan, ada baju sutra, ada macam-macam nanti khusus. Tapi pas datang, ya kalau kita ke restoran ada welcome drink gitu ya. Kalau acara kita di hotel dikasih welcome drink, minuman ya, sambutan kedatangan. Welcome drink. Jadi dikasih welcome drink dulu nih, makan welcome drink. Nanti setelah itu baru ini masuk surga A, surga B. Baru kenikmatannya beda sesuai dengan amal perbuatan. Mereka bertelekan, bersandar, dipanya mewah, tersusun. Nah, disiapkan pendamping dari kalangan bidadari. Dalam bahasa Al-Quran, bidadari itu hur dan ain. Sebenarnya ada dua. Hur. Hur itu wanita yang matanya sangat putih bening, pupilnya sangat hitam. Ya, kalau ain itu wanita yang matanya lebar dan jelita. Ya, nggak tahu saya bedanya mata bening dengan mata lebar dan jelita. Ya, ini saya tidak tahu. Ya, tapi yang jelas itu hanya deskripsi dunia. Di surga kita nggak tahu. Kenapa? Karena semua wanita yang soleha langsung jadi bidadari yang mendampingi laki-laki yang soleh. Semua laki-laki yang soleh langsung jadi bidadara yang didampingi bidadari wanita-wanita soleh. Itu masalahnya. Jadi nggak tahu juga kita. Ya udah nggak tahu. Namanya juga bidadari. Semua wanita soleh jadi bidadari yang mendampingi laki-laki soleh. Semua laki-laki soleh jadi bidadara yang didampingi oleh wanita-wanita bidadari. Karena ada yang nanya, kok cuman bidadari itu wanita? Jangankan bidadari, Bu. Al-Quran itu banyak pakai laki-laki. Bukan menafikan wanita. Tapi secara fitrah memang wanita itu yang memiliki daya tarik. Laki-laki enggak. Karenanya disebut laki wanita. Kalau disebut wanita termasuk laki-laki juga. Karena wanita yang bidadari enggak mungkin dapat kecuali bidadara. Laki-laki yang bidadara pasti dapat bidadari. Jadi udah, nggak mungkin. Nggak mungkin wanitanya bidadari, kok dapatnya laki-laki yang jelek. Nggak mungkin. Karena itu tidak sesuai dengan surga. Pasangannya ya mendapatkan buah-buahan, mendapatkan berbagai hal yang mereka inginkan. Nggak ada keinginan kecuali disiapkan oleh Allah di dalam surga naim. Kemudian mereka saling ya mengulurkan gelas, yaitu di dalamnya tidak ada ucapan yang sia-sia, ngelantur, ngerumpi, nggak bakal. Jadi di surga nggak boleh ngerumpi. Wah, ini gosip nggak ada. Di surga cuman Assalamualaikum, cuman ya ucapan baik, gimana kabar, sehat, alhamdulillah, subhanallah, nggak ada yang jelek. Perbuatan dosa apa lagi? Karena kalau udah masuk surga nggak boleh ada dosa. Sehingga orang yang berdosa nggak boleh masuk surga dulu. Dibersihin dulu. Ya, mudah-mudahan nggak lama dibersihinnya ya. Kalau lama dibersihinnya berat juga itu ya. Dibersihin dulu di neraka. Kalau udah bersih, makanya orang penghuni surga yang nggak bakalan ada dosa. Orang udah bersih. Ucapannya manis, ucapannya bagus, perbuatannya baik-baik saja.
Kami tambahkan kata Allah nikmatnya buah-buahan, daging yang nikmat. Di antaranya ada minuman khomer. Jadi kita saling memberikan. Ibu-ibu kalau lihat ada budaya nggak bagus ya. Itu kalau minum homer kan temennya yang ngasih. Ini mas gitu ya. Silakan kan gitu ya. Dituangkan. Kita saling menuangkan. Ibu Fulanah menuangkan. Ibu Ida menuangkan ke ibu yang lain nih. Saling menuangkan. Karena kegembiraan saling nuangkan kita. Kalau minum teh aja kan Bu. Saya tuangin ya Bu. Wih dahsyat. Ya. Memang menuangkan itu indah. Jadi mereka nanti saling menuangkan, saling menyuguhkan. Homer di sana tidak akan memabukkan. Kalau Homer dunia, iya. Karena nggak ada yang macam-macam omongannya. Nggak ada yang ngelantur, nggak ada yang mabok. Padahal habis minum Homer. Itulah dari tafsir Al-Muyassar. Ditambah oleh Allah anak-anak muda yang berkeliling melayani. Nah, pertanyaannya, siapakah mereka? Syekh Asadi mengatakan mereka adalah anak-anak muda, yaitu pelayan-pelayan muda. Mereka seperti mutiara, saking indah dan rapih. Penampilannya rapi banget, wajahnya tampak. Mereka mengiringi penduduk surga, melayani apa yang mereka inginkan. Satu orang pelayannya lebih dari 100. Bayangin. Kita kalau di dunia kan 5 pelayan melayani 100 customer kan. Makanya kadang GPL, nggak pakai lama. Ya di sana satu orang dilayani 100 Bu. Kita baru langsung datang. Kalau di sana kan 15 menit ya Bu, mohon maaf tunggu 15 menit. Di sana nggak ada di surga. Pakai nunggu, nggak ada itu. Satu orang dilayani bisa 100 pelayan dan mudah, tangkas, cepat gitu ya. Dan semua yang mereka inginkan penghuni surga dilayani. Nggak ada yang tidak dilayani. Dan yang paling dahsyat ayat 25, Ibu-ibu, kita duduknya berhadapan. Enggak boleh begini, berhadapan. Kenapa? Kita makan kan berhadapan. Karena ada ngobrol, bercengkrama, mungkin tukar pikiran, mungkin diskusi. Kita kalau minum bersama kan nggak boleh. Ini minum menghadap sini, yang lain menghadap sini. Nggak boleh itu begini ya. Itu namanya nggak sopan. Berhadapan. Penghuni surga berhadapan. Saling bertegur sapa. Kita bisa ketemu, bisa berkunjung ke masing-masing sahabat dan saudara-saudara kita. Kenapa? Karena di dunia memang mereka bersama keluarganya, saling berhadapan-hadapan. Mereka juga saling bercengkrama. Maka di sana kembali saling bercengkrama. Itulah alasan di sana berhadapan-hadapan. Karena di dunia kita berhadapan. Kita dapat nikmat, bareng-bareng mensyukuri. Kita bareng-bareng berdoa. Kita bareng-bareng ngumpul. Kalau ngumpul kan ketemu begini. Dan sebaiknya kalau orang ketemu ya berhadapan. Bukan. Assalamualaikum. Kita duduk. Waalaikumsalam. Ya. Bagusnya sebelum jawab. Waalaikumsalam. Sambil dilihat. Nah, mereka itu kenapa mendapatkan nikmat? Karena mereka itu ketika dunia takut azab Allah, maka Allah memelihara mereka dari azab neraka, ditambah mereka itu adalah menyembah Allah sehingga Allah siapkan sifatnya Al-Bar yang maha melimpahkan kebaikan, Ar-Rahim yang maha penyayang. Cukup dengan dua sifat aja kita nikmat banget. Al-Bar yang maha melimpahkan kebaikan, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kalau kita bahas surga itu nggak ada apa-apanya dunia. Nggak ada apa-apanya dunia itu. Permata yang indah, meskipun harga emas naik terus nggak ada apa-apanya itu. Karena emas naik terus, itu tandanya berarti nggak bagus ya. Kalau di surga, ya udah terbagus, terbaik, terindah, termahal. Nggak bisa dijual soalnya. Kalau masih bisa ada yang beli, berarti masih terjangkau. Di surga nggak ada orang yang bisa beli surga. Nggak ada. Pakaian surga aja kita nggak mampu. Jadi ini penduduk dunia dikumpulin untuk beli pakaian surga. Nggak mampu, Bu. Mercy, Pajero, semua dikumpulin. Ya, nggak cukup untuk beli pakaian surga. Nggak cukup. Subhanallah, Allah Maha Baik. Kita suruh beribadah dan beramal soleh.
Nah, yang khusus tematik dari surat At-Tur adalah ayat 21. Ini nggak ada di surat yang lain. Jadi tadabbur tematik itu karena ada khusus masing-masing surat. Nanti surat An-Najm ada kekhususan, surat Ar-Rahman pun demikian. At-Tur 21 inilah doa kita bersama sesuai janji Allah. Orang masuk surga itu enggak sendiri, tapi beserta anak cucunya yang beriman, maka Allah pertemukan mereka. Hmm, Orang tua kita yang sudah meninggal nanti bertemu dengan kita. Anak cucu keturunan kita yang beriman akan ketemu kita. Inilah pemulihan Allah katanya kepada orang beriman. Seseorang masuk surga, anaknya berada beberapa derajat di surga di bawahnya. Maka Allah angkat. Nah, kamu ikut ibu bapakmu. Kenapa? Pemulihan. Ini kalau anaknya di bawah, orang tuanya di atas, ini diangkat. Kalau anaknya di atas, ibu bapaknya di bawah, diangkat juga. Karena ayat ini landasannya surat At-21. Maka di sini sebagian ulama berpendapat dari tafsir Ibnu Katsir ya, orang tua bisa menaikkan derajat anak-anaknya asalkan dia beriman dan beramal soleh tentunya. Kalau nggak ada modalnya nggak bisa. Sebaliknya anak-anak juga bisa menaikkan derajat orang tuanya. Kalau sama-sama beriman, beramal soleh. Karena zuriat dalam bahasa Arab itu bisa anak-anak ke bawah, bisa juga orang tua. Oh, kamu zuriat siapa? Oh, zuriat nenek moyang saya. Kan ke atas. Ih, saya zuriat. Nah, ke bawah juga bisa. Saya anak cucu. Atau saya orang tua dari anak cucu saya. Sebagaimana dulu Nabi Nuh kan Allah angkut di atas kapal bersama nenek moyang mereka dalam kapal yang penuh muatan. Jadilah kita berasal dari keturunan Nabi Nuh yang diselamatkan ya, keturunan kaum Nabi Nuh yang diselamatkan. Dan Allah berdoa, malaikat berdoa loh di surat Ghafir ayat 8. Rabbana wa adkhilhum. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga Aden. Sendiri enggak? Bersama yang soleh. Syaratnya wa man solah, yang soleh. Dari orang tua, istri, dan keturunan. Istri atau suami maksudnya. Pasangan ya. Jadi nikmat sekali nih. Surat 121 umum. Semua orang beriman dikumpulkan. Ghafir ayat 8. Orang tua, suami dan istri, serta anak, keturunan dikumpulkan dalam surga Aden Allah. Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati wa'adtahum wa man sholah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masya Allah. Nikmat ya. Memang itu ketentuan Allah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, Allah memberitakan tentang keutamaan dan kemurahannya, serta karunia dan kelembutannya. Orang beriman apabila, nah syarat, anak-anak keturunan mereka mengikuti dalam keimanan, Allah satukan mereka dengan orang tua dalam derajat yang sama. Meskipun amal anak itu tidak mencapai amal orang tua. Dahsyat ya, Allah bertemu. Agar mata orang tua menjadi sejuk. Kan senang, oh anakku masuk surga, barang lagi satu tingkatan gitu ya. Allah mengumpulkan dengan cara yang paling baik. Ya, kalau derajatnya kurang dikit diangkat. Tapi kalau jauh banget nggak bisa ya. Kayak Nabi Lut dengan istrinya nggak bakal ketemu. Nabi Lut dengan putranya nggak bakal ketemu. Karena wah itu antara langit dan bumi, ini beriman nggak, ini tidak, nggak mungkin. Beriman dulu, kemudian beramal soleh. Kan amal soleh tingkatannya macam-macam. Oh dia hafal 5 juz. Saya kok nggak hafal. Nanti diangkat oleh anaknya. Oh dia sholatnya hebat. Kita sholat tapi nggak hebat. Nah diangkat. Tapi kalau nggak sholat nggak bisa diangkat. Nah ini pendapat Syekh Asadi. Keturunan yang mengikuti mereka dalam keimanan adalah benar-benar keimanan itu adalah karena didikan orang tua dan kakek buyut mereka. Jadi orang tua berkontribusi, mendidik, mengasuh, mengingatkan, nah, jangan lupa sholat. Nah, meskipun kamu ya berada di luar, kamu tidak boleh lupakan sholat. Itu ada kontribusi gitu ya. Bukan orang tua yang mengabaikan pendidikan, enggak. Karena ini kan muncul dari orang tua. Lebih utama lagi kalau itu langsung dari kesadaran mereka. Maka Allah akan mengikut sertakan mereka bersama
orang tua, kakek buyut, ya. Padahal kedudukannya misalnya lebih rendah, kedudukannya berbeda, tetap balasan bagi orang tua. Dan Allah tidak mengurangi pahala orang tua. Ini orang tua mengingatkan anaknya, ya. Maka pahala orang tua ditambah bukannya berkurang, enggak. Orang tua masuk surga, anaknya masuk surga. Oh, kalau gitu orang tuanya dikurangi ya? Enggak. Orang tuanya di atas, anaknya dinaiki. Anaknya di atas, orang tuanya diangkat. Dahsyat. Itulah Allah yang maha baik. Hadisnya, ada beberapa hadis yang dinukil, tiada dua orang muslim memiliki tiga anak, meninggal sebelum mencapai balik, kecuali Allah akan memasukkan kedua orang tersebut ke dalam surga. Ya. Lalu dikatakan kepada anak-anak itu, masuklah kalian ke dalam surga. Mereka berkata, tidak ya Allah. Kami mau masuk kalau orang tua kami masuk duluan. Subhanallah, anak soleh banget ini ya. Maka dikatakan kepada mereka, wahai anak-anak, masuk kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian. Amin. Ya. Seseorang benar diangkat derajatnya di surga lalu dia bertanya, di mana ini? Kata Allah, istighfar anakmu untukmu mengangkatmu. Makanya kan kita berdoa untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya. Nanti anak kita berdoa untuk kita. Ketika kita tiada, Rabbi gfirli wali walidayya. Terus, nggak pernah berhenti. Itulah levelnya tergantung ya bagaimana masing-masing tetap soleh dan saling mendoakan. Tidak mungkin ya tanpa doa. Ini doa kan istighfar itu kan doa. Makanya kewajiban anak setelah orang tua wafat mendoakan. Kewajiban kita setelah orang tua kita wafat mendoakan. Kan nggak mungkin kita kasih makanan. Tapi doa nyampe supaya nanti ketemu di dalam surga kembali. Kemudian ditutup surat At-Tur dengan tasbih. Tasbihnya adalah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum. Awalnya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Sabar terhadap semua hukum Allah, ketentuan Allah. Engkau selalu dalam pengawasan kami. Kami selalu melihat, menyaksikan, mengawasi, membela, menolong. Maka bertasbih dengan memuji Allah ketika engkau bangun atau pada sebagian malam bertasbih ya di malam hari bertasbih juga bertasbih ketika hendak waktu fajar yaitu ketika bintang-bintang terbenam. Ada yang menafsirkan bertasbih ketika hendak sholat itu bertasbih di sini ketika hendak sholat. Atau bertasbih adalah bertasbih ketika bangkit dari majelis. Ketika kita selesai majelis kan ada tasbihnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan subhanakallah bertasbih. Itu doa kafaratul majelis isinya tasbih. Jadi ada yang memaknai ketika hendak sholat bertasbih atau ketika bangkit dari majelis sudah selesai majelisnya kita tutup dengan tasbih kafar. Sedangkan ayat 49 sebagian malam bertasbih kepada Allah dan juga saat terbenamnya bintang-bintang yaitu ketika pada waktu fajar maksudnya sebagian malam itu sholat malam. Jadi bukan hanya tasbih. Karena tasbih bahasa Quran juga sholat. Tapi sholat juga kebanyakan bertasbih. Maka ketika matahari terbenam kita bertasbih yaitu sholat 2 rakaat sebelum fajar di mana lebih baik dari dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Fajar 2 rakaat. Kenapa? Karena waktunya waktu yang utama sebelum subuh. Salat malam 2 rakaat mulia karena waktunya adalah waktu utama. Jadilah wa minal laili fasabbihhu salatlah malam wa idbarun nujum salatlah 2 rakaat fajar sebelum salat fajar. Jadi sampai kita ke masjid atau di rumah boleh. Ya ketika ada azan kita salat fajar, sunat fajar dulu baru salat fajar atau salat subuh. Di masjid pun sama. Nah, sampai Imam Malik mengatakan kalau orang itu biasa sholat fajar, tiba-tiba sampai ke masjid, udah sholat, udah tertinggal. Dia harus sholat.
Karena kalau sholat wajib sudah dikumandangkan, dia ikut sholat. Baru dia boleh, nah, sholat setelah subuh, niatnya 2 rakaat fajar. Alasan Imam Malik karena saking utamanya. Kalau biasa, kalau nggak biasa nggak boleh. Karena setelah subuh tidak ada sholat sunnah. Tapi kalau udah biasa nggak pernah tinggal selama 50 tahun, nggak pernah tinggal. Maka dibolehkan sholat sunat fajarnya setelah selesai sholat subuh. Dahsyat ya. Wa minal laili, sholat malam. Wa idbarun nujum, sholat 2 rakaat fajar. Alhamdulillah di Ramadan ini, insya Allah sholat malam kita selalu, ya, karena sholat tarawih juga sholat malam, ya, apalagi di malam-malam terakhir. Dan juga rakaat fajar kita lebih terjaga, makanya sahurnya jangan sampai waktu subuh ya, 5 menit sebelum fajar berhentilah, supaya bisa sholat sunnah 2 rakaat fajar sebelum sholat fajar atau sholat subuh. Itulah beberapa tadabbur tematik dari surat pertama dari juz yang ke-27. Di belakang saya ini ya bukunya juz ke-27. Nanti bisa matur ke pengurus jika ada yang berkenan. Wah, saya di luar kota saat ini karena ada dari Lombok, dari Riau, ya tenang, nggak ada masalah. Karena ini sudah nasional ya. Bahkan sudah ke Malaysia beberapa teman jemaah saya juga sudah mendapatkan buku tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khair, jazakumullah khairan kepada semua yang hadir. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Saya kembalikan dulu kepada moderator kita, Ibu Nur Bayanti. Barakallahu fikum wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan atau berbagi ilmu dan juga memberikan motivasi kepada kita yang hadir pada kesempatan ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan janji kita bahwa akan ada sesi tanya jawab ya, eh, karena eh, acara kita sejatinya hanya 1 jam 15 menit ya, tapi insya Allah Bapak Ibu yang masih menyempatkan untuk mendengarkan ini, untuk berkenan bisa melanjutkan acara ini. Pak Ustadz, ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu Asmah dari bidang dakwah dan pendidikan dari pimpinan wilayah WI Nusa Tenggara Barat. Masya Iya, Allah. Silakan kepada Ibu Asma untuk langsung bertanya kepada Pak Ustadz. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu dalam majelis yang luar biasa. Pak Ustadz yang sangat kami hormati, memang saya di surat At-Tur nomor 20 dan 21 ini sering timbul pertanyaan. Apabila saya melewati surat At-Tur 20 dan 21 selalu menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan saya itu ya masalah itu tadi, masalah bagaimana eh, ada bidadari yang akan melayani suami saya. Nah, saya posisinya di mana? Saya selalu bertanya gitu. Dan alhamdulillah pada pagi ini luar biasa ya, subhanallah, jawaban itu ternyata tidak mengecewakan kita. Ternyata yang dimaksud bidadari itu adalah kita. Mudah-mudahan ini kita akan menjadi bidadari buat suami kita. Dan Amin. yang paling membanggakan kami, walaupun ya namanya anak ya, sekarang kita suruh sholat, kadang ya Allah gimana ini pertanggungjawabkan dia, gimana kita akan kumpul nanti nak, nanti kalau mama masuk surga kamu belum masuk, akan kecebur kembali. Selalu berkata begitu sama anak apabila takut dengan ibadahnya yang masih sulit. Tetapi dalam jawaban surat 21 itu akan menggembirakan kami bahwa mudah-mudahan Allah akan mengumpulkan saya bersama suami saya beranak Amin. dan anak saya. Dan itulah mungkin dalam kesempatan yang berbahagia ini kan saya kan tumben dapat link Masya Allah. kajian ini mungkin seperti katanya Dewan Dakwah dari panitia tadi akan melanjutkan kajian ini dan kajian ini mudah-mudahan diteruskan karena
pertanyaan yang selama ini sudah terjawab. Alhamdulillah itu mungkin. Yang kedua, saya sering ceritakan masalah apa namanya, Baitul Makmur. Dan ini diperkuat oleh Ustadz bahwa Baitul Makmur itu benar-benar ada, dan ini ternyata ada dalam surat At-Tur. Mungkin itu aja, saya bersyukur itu aja Pak Ustadz. Dengan ayat ini saya sudah mendapat jawaban yang selama ini mengganjal dari saya. Saya kira bidadari yang disiapkan oleh malaikat itu adalah bidadari Mulai. surga. Iya, bukan kita loh. Posisi saya di mana? Anak saya di mana? Kalau harus dipisahkan dengan suami dan anak saya, ternyata jawabannya di sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Amin, amin ya Rabbal Alamin Ibu. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asma. Kepada Pak Ustadz dimohon untuk bisa merespon pertanyaan dari Ibu Asma dari NTB. Baik, Ibu Asma dari NTB ya. Insya Allah doa Ibu dan doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin ya. Jadi sebenarnya itu yang beliau sampaikan. Bidadari itu adalah istrinya. Misalnya Nabi Muhammad. Tidak ada wanita yang lebih mulia melebihi dari istrinya. Jadi kalau ada bidadari khusus, nah itu adalah istrinya. Sehingga siapapun yang akan masuk surga, maka didampingi dengan mereka yang dulu di dunia bareng-bareng beribadah, bareng-bareng menjaga iman. Itu balasan yang setimpal gitu ya. Kita di dunia kan bareng-bareng menjaga iman, menjaga sholat, saling mengingatkan. Apalagi suami istri selalu saling mengingatkan. Senang bersama, susah bersama. Maka Allah balas mereka nanti berdampingan. Istrinya otomatis jadi bidadari. Ingat hadis Nabi? Ada seorang wanita tua yang nenek-nenek ceritanya begitu kan? Yang itu hadis sahih. Nenek-nenek itu disampaikan oleh Nabi, wahai nenek-nenek, mohon maaf, di surga nggak ada nenek-nenek. Di surga semuanya wanitanya muda-muda. Nangislah nenek-nenek itu, ya Rasul. Jadi aku nggak bisa masuk surga. Di surga nggak ada nenek-nenek. Di surga hanya ada wanita-wanita muda. Nangis lagi nenek-nenek itu. Nabi senyum. Apa kata Nabi? Maksudnya nenek kalau masuk surga jadi bidadari. Subhanallah kata dia. Subhanallah. Tidak ada lagi nenek-nenek kalau di surga. Kakek-kakek yang ompong masuk surga jadi bidadari lagi, bidadara lagi. Itulah maksud dari surat At-Tur ayat 21, juga surat Kafir ayat yang ke-8. Jadi, matur nuwun Ibu Oke, eh, tadi Asma ya. Terima kasih banyak. oke. Jazakumullah khairan Ya, kasih. ya, terima kasih Pak Ustadz yang telah merespon, memberikan jawaban kepada pertanyaan Ibu Asma. Ibu-ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah, insya Allah. Sebetulnya saya yakin ya, ibu-ibu itu banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan ya. Tetapi karena waktu yang terbatas, mungkin Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan dan mungkin nanti panitia ada nomor Pak Ustadz ya. Pak Ustadz mohon berkenan bila mana ada Siap, pertanyaan siap, dari siap. teman-teman wanita Islam Ya, dan Alhamdulillah. ibu-ibu juga bisa eh, mendapatkan bukunya melalui panitia nanti dan nomor panitia akan di-share di grup nasional. Kemudian eh, untuk eh, materi hari ini juga akan di-share ya Bu Ida di grup Sudah di-share kita di grup, nasional. sudah Sudah di-share di di-share. chat, kolom chat ya. Iya, iya. Ini sudah, Sampai Insyaallah. satu. Udah. Ya, ya bisa terima diambil ya Bu, kasih. di kolom chat itu sudah di-share oleh Mbak Kartika. Di grup WI nasional juga udah di chat, Bu. Iya, Oh ya, terima kasih Alhamdulillah. Pak Ustadz. Mungkin itu Bapak Ibu karena keterbatasan waktu acara ini akan kita akhiri. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Dr. Atapik Lutfi LCMA yang telah berbagi ilmu, berbagi motivasi kepada seluruh peserta yang hadir. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah ilmu kepada kita sebagai petunjuk kehidupan melalui tadabur tematik khususnya di juz ke-27
pada kajian kali ini. Bapak Pekan Ibu, depan, sekarang kita pekan depan masih ada ya bertemu lagi. Iya, masih pekan ada. depan masih Iya, ada. Berlanjut ya. iya. Iya, pekan Jadi depan kajian surat ini, An-Najm Al-Qamar insya Allah. Ya, baik. Ya, Siap. alhamdulillah. oh ya, jadi masih akan berlanjut ya, karena setiap pekan di selama bulan Ramadan kajian seperti ini akan kita adakan dengan waktu yang sama ya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Enggak, kita akan Zoom. memasuki sesi yang terakhir, yaitu doa penutup. Pada kesempatan ini, mohon kepada Pak Ustadz juga untuk memimpin doa eh, supaya kegiatan ini eh, tentunya eh, bermanfaat untuk kita semua. Kepada Pak Ustadz, kami mohon untuk bisa memimpin doa pada kesempatan ini. Baik, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kebersamaannya. Kita memohon kepada Allah, semua keluarga kita akan dipertemukan di surga. Bagi yang tidak ada suami di dunia ini, tidak ada anak, pasti Allah siapkan bidadari. Karena bidadari itu adalah manusia yang pernah di dunia dan soleh atau solehah. Sebagaimana Maryam tidak ada suaminya. Allah siapkan nanti bidadara yang sangat mulia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wasikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana waliwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hsyurna ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna syakuran ala na'ma saburan ala bala. Allahumma alhiqna bis salihin tawaffana muslimin. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana min ahli jannati adn wa man salaha min abaina wa azwajina wa dzurriyyatina innaka antal azizul hakim. Allahumma ja'alna wa iyyahu min ahlil khair, min ahlil bir, min ahlil taqwa, min ahli iman, min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana, infaqana, sadaqatina, jami'a a'malina innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Amin amin ya rabbal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Amin. nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Amin. alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ibu-ibu Terima hadirin, Baik, izin live dari eh, Zoom, Ibu-ibu. Ya, makasih ya, Ustaz. terima terima kasih. kasih Pak Terima Ustadz. kasih Sampai banyak. jumpa pekan depan insya Allah. Barakallahu fikum. Ya, Silakan. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, Warahmatullahi wabarakatuh. demikian rangkaian acara pengajian kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya semakin mencintai untuk lebih memahami Al-Quran sebagai guidance of life ya, jadi petunjuk kehidupan kita. Dan pada akhirnya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Kita akhiri acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.